teman-teman semuanya, sahabat Intips. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol receh lagi tentang 2C, confirm dan clarification. Apakah itu? Kebetulan kita pengen cerita-cerita aja sih, cerita-cerita tentang pengalaman kami kemarin bersamai bareng kami yang usianya 13 tahun lebih 6 bulan kalau nggak salah. Nah, kebetulan kami bersepakat untuk memberi pengalaman baru untuk belajar tidak di dalam rumah. Kalau biasanya di dalam rumah bersama kami, tapi kali ini kami mencoba memberikan tantangan baru. Si Barep, Aza namanya, dia belajar bahasa Inggris ya di Pare gitu. Selama 13 tahun bersama-sama kami, bangun tidur yang dilihat juga kami, kemana-mana bersama kami. Sehingga itu ternyata menjadi tantangan di dia bagaimana beradaptasi tanpa abi uminya. Kan sama abi uminya, ya maklumlah, namanya baru pengalaman pertama ninggalin rumah. Cintanya itu ya cinta pertamanya ya abinya ya uminya, yang dikangenin ya diingat-ingat ya abi uminya. Ya seperti itu, ternyata memang butuh banget ngelatih anak-anak untuk hidup mandiri. Ya, kami memilih untuk kakak berlatih tinggal di Pare, ngecamp di Pare itu memang bagian dari proses bagaimana mematangkan emosinya, bagaimana dia bisa mengelola dirinya, emosinya, nggak sekedar dia bisa bahasa Inggris. Bahkan mungkin kalau bisa bahasa Inggris masih bukan urutan pertama untuk prioritas kami gitu saat ini. Adaptasi itu memang butuh waktu. Dia merasakan di mana dia kangen rumah, di mana dia kangen masakannya Umi, dia kangen sama adik-adiknya, dia kangen keluar sama abinya, dia banyak yang dia kangenin. Karena masih usia segitu, dia masih bingung cara mengelola emosinya itu kayak apa. Ya, akhirnya dia fokusnya di situ, di kangennya itu gitu. Anak ini sedang dalam kondisi pressure yang tinggi. Ya. Nah, ketika kami coba gali, kakak gimana perasaannya itu. Nah, pada saat dia kemudian mengekspresikan aku tersiksa sekali, itu aduh, ternyata dia nggak kerasan. Nggak kerasan, yang kita kira kerasan itu ternyata dia nggak kerasan. Tapi kemudian dia ngomong ke kita bahwa nanti aja Bi, kalau kita ketemu aku pengen cerita-cerita banyak. Oke, siap. Apapun yang terjadi, Abi Umi tidak pernah merasa kamu gagal. Abi Umi tidak pernah merasa menyesal, ya. Abi Umi juga tidak akan marah, sedih dan seterusnya. Yang penting nantinya keputusan diambil dengan akal sehatnya kakak. Ya, alhamdulillah akhirnya setelah ketemu kemarin kita bersepakat satu hari ini kita fun, ngobrol enak-enak, kita besok baru coba diskusikan apa yang sebenarnya terjadi. Anak sudah usia 10 tahun, 11 tahun, itu sudah di fase logikanya bermain. Maka kita cukup untuk mengajak dia itu menggunakan pikiran dia. Ini kita coba klarifikasi dan konfirmasi sebenarnya apa yang terjadi di sana. Jadi supaya anak itu terbangun kedekatan, kenyamanan, mau dinasehati gitu ya, dengan kesadaran. Itu yang pertama ya, kita harus betah mendengarkan anak. Kami ya dengerin apa yang jadi keluh kesahnya, apa yang pokoknya ya, dengerin. Terus karena ternyata itu skill yang harus kita latih ya. Karena itu nggak biasa dengerin anak itu, pengennya kita langsung ngomong gitu, langsung menghakimi biasanya. Nah, setelah itu kami mencoba untuk menyamakan frekuensi ya. Pokoknya Abi Umi pernah dalam situasi seperti apa yang kamu rasakan. Tinggal jauh dari rumah ya. Kita listening tadi ya. Listening kita perlu asking ya, perlu menanya-nanya bagaimana kalau seperti ini menurut kakak, apa yang kamu cocok nggak? Apa yang kakak bisa lakukan misalkan? Nah itu bertanya.
ya sehingga pada akhirnya dia jadi tuan bagi dirinya Ya, sendiri. menemukan Ya, jalan. dia mencari sendiri ya jalan yang paling pas untuk dirinya, karena bisa jadi solusi dariku ya, dari abinya, dari uminya belum tentu cocok kan dengan dia. Nah, begitu anak bisa memutuskan sendiri ya solusi dari itu, maka insya Allah dia akan bisa lebih memperkuat gritnya, ketahanan dia yang di bagaimana kita bisa identified ya, identifikasi masalahnya apa berarti Kak kamu. Masalahnya adalah bagaimana dia bisa mengelola emosinya tadi. Ketika kangen Oke, sama rumah. berarti Kakak nanti kalau misalkan kangen, apa yang bisa Kakak lakukan tadi? Nah, Akhirnya ketika dia nggak bisa jawab, kita kasih ya, menyusun contoh, solusinya sendiri. gambaran. Kalau misalkan tadi dia kesulitan, ya kita bisa kasih alternatif yang anak bisa pilih gambaran. sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan yang nyaman bagi dia. Tapi akhirnya kan kita beri kesempatan anak untuk pilih sendiri. Nggak dari Jadi itu ya, saya kira trust, membangun kepercayaan itu perlu dilakukan dengan kita banyak mendengar, dengan kita banyak bertanya pada anak, ya, confirm, klarifikasi. Ya. Terus kemudian memastikan bahwa anak itu mengambil keputusan atas kesadaran dia sendiri. Ternyata Nah, itu dari tadi. komunikasi Ya. sama klarifikasi dan confirm itu kita jadi tahu ternyata bukan karena dia nggak mau tinggal di Nggak mau sana, ditanggung di sana. dia Ya, karena masih memang mau belum tinggal di terampil sana. aja, Karena gitu belum kan. terampil, harus bagaimana ketika Oke. menemukan masalah. Berarti kemudian tadi akhirnya solutif dia. Oke Bi, berarti aku kalau kangen sama Abi Umi, aku harus gimana? Aku sudah tahu caranya. Pusat talk, Ya. terus Nah itu yang penting ya, Jadi- bagaimana ketika anak sedang menghadapi setiap masalah. Jadi pertama listening dulu, dengerin gitu, secara tumanina ya, secara khusyuk. Kemudian sama-samain dulu frekuensi kita. Begitu engagement kita, kedekatan kita terbangun dengan anak-anak menjadi nyaman untuk cerita, menjadi nyaman ketika kita itu menasihati. iya. Jadi kalau anak escape terus ya, dia nggak percaya sama kita ngeluarin beribu-ribu, berjuta-juta bahasa ya mental terus. Itu pentingnya yang judul yang kita Ya. angkat kali ini, confirm dan klarifikasi. Karena kita belum sempat mengklarifikasi dan mengkonfirmasi, kita sudah sibuk kasih nasihat-nasihat Nah, gitu. Yang belum tentu itu masuk di masalah anak. yang pertama ya. Jadi dia sudah clear bagaimana dia caranya mengelola emosinya saat jauh dari kami, jadi orang tuanya. Nah, dia siap untuk belajar lagi. Yang kita identifikasi ada 2 program yang dia berat, yaitu step 1 sama evening class. Evening class. Jadi 2 kelas itu bagi dia adalah kelas bagi orang yang sudah mahir. Dia gelagapan kalau di situ. Ngos-ngosan. Nah, ngos-ngosan. Akhirnya ya udah kita diskusin sama dia. Menurut kamu apa solusinya Kak? Gitu. Kita sempat tanyain tuh, apakah kamu sudah koordinasi dengan ke kantor bahwa program ini terlalu tinggi? Sudah Bi, tapi aku nggak bisa ganti program karena sudah terlanjur ambil program itu. Kalau misalkan kamu mau skip program itu, apakah itu diperkenankan? Diperkenankan, nggak apa-apa kata dia. Oke, berarti kamu nyamannya gimana? Aku sementara aku pengennya aku skip dulu. Oke, siap.